Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Reza Kurniawan, founder Raya Arloji. Kabar semuanya sehat-sehat, rezeki lancar. Itu yang diharapkan. Untuk sahabat-sahabat penggemar Arloji dimanapun. Rencananya saya akan mau membahas tentang sejarah Arloji yang ada di dunia ini, mulai dari awal sampai saat ini di tahun kita sekarang ini. Secara teori, horologi itu ilmu yang menceritakan, mempelajari tentang pengukuran waktu secara presisi yang sudah ditemukan pada masa kerajaan Fir'aun, yang mana nama rajanya Amenhotep I. Pada saat itu beliau memerintahkan para ahli untuk membuat waktu yang presisi. Pada awalnya belum ada arloji yang seperti kita pakai sekarang ini. Yang ada hanya sundial. Sundial itu ilmunya mengukur matahari berada di posisi derajat mana. Ahli-ahli Mesir kuno menghitung pada tahun 1500 sebelum Masehi dulu. Lalu setelah ditemukan sundial, lalu ada perkembangan lagi menjadi jam pasir. Teknologi itu ditemukan pada Mesir kuno. Jam pasir apabila dibalik menunjukkan waktu lebih presisi kembali. Lama kelamaan muncullah perkembangan jam tangan arloji ini pada arloji saku, yaitu pada masa kerajaan Inggris Ratu Elizabeth I, yang mana beliau diberikan oleh anggotanya atau rakyatnya, ahlinya, arloji berbentuk saku, dan dulu dikategorikan barang mewah. Hanya raja-raja atau ratu-ratu yang memakai. Tidak hanya itu, ada juga dari Prancis mengklaim di negaranya dia membuat arloji seperti itu juga, yaitu Abraham Louis Breguet, pencipta pertama arloji saku yang ada di dataran Eropa. Ya, tidak kita saksikan lagi ya. Penduduk Eropa dulu lebih maju sampai memikirkan sedetil itu tentang presisi waktu pembuatan materialnya. Dilanjut, memulai pada masa itu di tahun 16, saya ulangi, di abad 16 sudah ada alat pengukur waktu yang tadi dihadiahkan oleh Ratu Napoleon yang bernama Ratu Caroline Murat. Ya, mereka saling mengklaim bahwasanya ada yang dari Inggris, ada yang dari Prancis. Ya, it's okay, itu urusan mereka. Itu berdampak dalam sejarah perkembangan arloji di dunia. Memasuki sejarah perkembangan arloji pada tahun 1923, John Harwood menciptakan jam dengan pemuntir otomatis dan sebagai proyek strategis. Lalu arloji ini dibuat seperti ini. Sebagai proyek strategis digunakan tentara untuk Perang Dunia I. Makanya berevolusilah dari yang jam berbentuk arloji saku, karena susah untuk dipakai untuk perang, dipakailah untuk arloji di tangan sebagai proyek strategis untuk perang. Tidak itu, perkembangan lagi pada saat tahun 1957 oleh Hamilton
diproduksi yang awalnya dari Hamilton Watch Company, lalu berubah, berevolusi lagi, berganti nama dengan Swatch yang ada di Amerika saat ini. Wow. Semakin perkembangan zaman, dari arloji, dari masa kerajaan Mesir sampai ke pemuntir otomatis, semakin berkembang. Dan lalu Swiss tidak mau kalah. Mereka juga mengembangkan teknologi presisi pengukuran waktu. Jadi di dataran Eropa itu mereka saling berlomba-lomba menciptakan teknologi. Wow. Ya wajar. Kita Indonesia dulu bisa terjajah oleh mereka karena mereka sudah memikirkan teknologi sedetil itu sampai bisa membuat senapan. Seiring berjalan waktu, setelah Perang Dunia Kedua, arloji semakin dikembangkan lagi oleh perusahaan Jepang, yaitu Seikola, yang memproduksi arloji berbentuk kuarsa, berbahan kuarsa, untuk diproduksi massal. Nah, itulah dinamika perjalanan waktu sampai 1967. Setelah itu, ada kita mengenal lagi untuk cikal bakal arloji Luxeris. Bapak Peter Handlen pada tahun 1485 di Jerman. Beliau seorang ahli kunci, pembuat kunci. Beliau juga berinovasi, membuat arloji menggabungkan material emas dan batu mulia, sehingga sampai saat ini cikal bakalnya arloji Luxeris. Lalu pada tahun 1755 Inggris pun ikut berpartisipasi untuk mengembangkan teknologi arloji otomatis dengan bahan emas dan batu mulia, sehingga ya sampai saat ini inovasi arloji semakin berkembang. Ya tidak kita sanksikan lagi kualitasnya, bahkan dari penemu-penemu itu sampai saat ini kita bisa menikmati dan memakai arloji untuk melihat presisi waktu. Demikian yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi pengetahuan kita bersama. Apabila saya salah, saya cuman saling memberitahu dan belajar. Ya, jadi tolong di komen ataupun dikoreksi. Oke. Hanya untuk mengumpulkan sahabat-sahabat penggemar arloji dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.